Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam kenal dan salam sehat untuk kita semua ya tentunya di masa sekarang. Dan selamat datang lagi di pembelajaran yang baru, di semester yang baru tentunya dengan mata kuliah yang baru. Oke, baiklah di sini saya langsung saja mungkin saya perkenalkan dulu ya, nama saya Sarwinda bagi yang belum kenal. Mungkin sebagian di sini ada yang sudah kenal juga ya di pelajaran sebelumnya. Baiklah, di sini saya mengampu mata kuliah SIM ya untuk semester 5 dengan bobot SKS-nya 3 SKS. Kita langsung saja mungkin ke poinnya. Oke, berkaitan dengan sistem informasi manajemen, kita harus tahu dulu ya, apa sih itu SIM? Mungkin bagi teman-teman yang ada di sini mungkin tidak asing lagi ya yang berhubungan dengan yang namanya apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu manajemen. Nah, di sini di mata kuliah SIM kebetulan kita di semester 5 ini, di mana Anda bukan semester yang baru terjun di perkuliahan ya, tentunya di semester 2, 3, dan 4 itu sudah ada tahapan-tahapan yang sudah mengerucut dari segi pola pikirnya juga sudah mulai berbeda gitu ya. Apa itu SIM? Nah, kalau kita berbicara apa itu SIM, kita harus tahu dulu. SIM itu kan sistem informasi manajemen. Nah, sistem, apa yang Anda tahu dengan sistem? Kumpulan apa? Informasi itu bagian dari apa? Sedangkan manajemen itu berarti kita berbicara dengan poinnya apa. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Maka di sini apa itu sistem informasi manajemen? Merupakan poin dari jaringan sebuah prosedur, sebuah pengolahan data juga yang dikembangkan dalam suatu sistem yang saling terintegrasi ya, dengan maksud memberikan informasi yang sifatnya itu internal maupun eksternal. Tentunya pada sebuah organisasi ataupun manajemen sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Jadi selain dari perusahaan di sebuah organisasi, kalau di sini teman-teman berorganisasi mungkin secara tidak langsung Anda sudah berhubungan dengan apa itu yang namanya sistem informasi dan manajemen. Nah, yang apa sih yang akan kita manage ada di situ? Yang berhubungan dengan sistemnya apa sih? Yang berhubungan dengan informasinya apa sih? Nah, jadi di sini kalau bicara tentang sistem informasi manajemen, tentunya adanya sebuah pengumpulan ya, ataupun jaringan ataupun yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tentunya untuk suatu pengambilan keputusan. Endingnya itu adalah mengambil sebuah keputusan. Kemudian sistem informasi digunakan oleh organisasi ataupun sebuah manajemen itu adalah untuk mengelola semua transaksi. Nah, dari transaksi yang mendukung fungsi dari manajemennya itu sendiri dan dapat juga berguna untuk pengambilan keputusan yang saya bilang tadi. Jadi itulah pentingnya sebuah sistem informasi, apalagi kita sekarang berhubungan dengan jurusan sistem informasi ataupun manajemen sistem informasi ataupun manajemen informatika. Oke, atau juga sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi yang menghasilkan sebuah output dengan masukan adanya inputan dan juga berbagai proses lainnya yang hasilnya itu dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Artinya ada apa di situ? Artinya di situ adanya sebuah proses. Proses itu terdiri dari apa saja? Tentunya yang biasa kita kenal dengan IPO. Ya, IPO itu apa? I, inputan, P, proses, kemudian O, itu adalah sebuah outputnya. Ya, jadi 3 poin yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen adalah IPO tadi. Ya, tujuannya di mana? Fungsinya di mana? Fungsinya dalam sebuah manajemen. Ya, tergantung dari manajemen apa yang nanti akan kita bahas. Ya, dari studi kasus untuk pertemuan berikutnya. Oke, kita next dulu ya. Nah, kalau tadi apa itu SIM?
Yang kedua pertanyaan, untuk apa sih SIM? Nah, ya, kalau kita sudah dikenalkan dengan apa itu SIM adalah kumpulan dari suatu jaringan yang saling berhubungan untuk pengolahan data. Poinnya adalah untuk mengambil sebuah keputusan yang terdiri dari inputan, proses, output, sehingga dalam outputnya nanti akan menghasilkan keluaran ya, ataupun sebuah keputusan. Nah, untuk apa SIM? Sama-sama di sini lihat. Untuk apa SIM? Untuk mengelola informasi supaya dapat digunakan oleh organisasi ataupun perusahaan demi kemajuan organisasi ataupun perusahaan di masa yang akan datang. Jadi itulah fungsinya sebuah sistem informasi bertujuan untuk mengelola sebuah organisasi ataupun perusahaan agar lebih maju. Kalau kita tanpa adanya sebuah informasi dan kita juga tanpa adanya sebuah sistem yang baik ya untuk mengelola sebuah manajemen di dalam perusahaan maupun organisasi, maka kita akan stuck di situ ya, maka kita akan tertinggal. Jadi fungsinya untuk apa itu SIM ya, salah satunya adalah digunakan untuk memajukan sebuah perusahaan, bukan perusahaan ya, organisasi ataupun manajemen, terutama di bidang manajemennya ya. Jadi itu tujuan untuk apa SIM. Kemudian siapa sih yang mengelola SIM? Nah, ini adalah pertanyaan menarik. Siapa sih yang bisa mengelola SIM? Di sini dikatakan juga, siapa saja yang terlibat dalam proses kemajuan sebuah organisasi ataupun perusahaan yang merupakan hak yang bertanggung jawab terhadap pengelola SIM itu sendiri. Jadi ada tentunya berhubungan dengan dalam sebuah manajemen atau organisasi tertentu. Kalau Anda terlibat dalam sebuah organisasi, misalkan kayak kita di kampus, ada organisasi himasi ya, katakanlah jurusan SI itu ada jurusan himasi, Anda terlibat di situ. Kira-kira yang berhak untuk memberi pendapat, masukan, dan lain sebagainya siapa yang paling berhak? Tentunya Anda-Anda yang di dalam sebuah organisasi itu sendiri, ya, anggota yang ada di himpunan ya, himpunan himasi tadi misalkan ya, untuk kemajuan dari himasinya, mulai dari kita menyusun rencana-rencana dan lain sebagainya, prosesnya mau seperti apa. Contoh sekecil saja, misalkan kita yang mau mengadain sebuah pemilihan misalkan untuk ketua BEM. Nah, untuk ketua BEM kita bakalan terlibatkan di situ. Nah, jadi tentunya dari kita pasti akan ada memberikan masukan karena kita adalah bagian dari BEM juga. Nah, itu ya, jadi siapa saja yang bisa mengelola SIM, tentunya siapa saja yang terlibat dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan untuk memajukan sebuah perusahaan ataupun organisasinya. Kita lanjut. Kapan kita bisa memulai SIM? Kapan kira-kira? Kita sudah tahu nih, sistem itu adalah bagian dari kumpulan. Informasi itu adalah yang bisa kita dapatkan dari mana saja. Manajemen berarti tentunya adanya wadah ya, untuk menampung dari sebuah sistem informasi, baik tadi ya organisasi maupun dalam perusahaan kalau kita bekerja. SIM dimulai itu mestinya di awal ketika organisasi ataupun perusahaan berdiri. Namun jika awalnya belum menggunakan SIM, penerapannya maka dapat dilakukan dalam proses selanjutnya. Kayak misalkan kita terjun nih dalam sebuah tadi organisasi atau maupun kita baru mulai kerja, di mana misalkan di tempat kerja kita ternyata masih katakanlah apa-apa itu masih yang sifatnya masih manual ya, kita masih ribet ngerjainnya. Nah, dengan apa yang sudah kita dapat atau apa yang sudah kita pahami atau kita dapatkan dari mana saja, entah dari perkuliahan atau apa saja berhubungan dengan sistem informasi yang ada kita dapatkan tadi ya, maka kita harus memberi masukan ya. Jadi nggak mesti di awal. Kalau memang sebelumnya belum ada, ya pada saat kita sudah mengenalkan apa itu sistem, apa itu fungsinya informasi dan juga sebuah sistem, ya sudah mulai kita terapkan. Tapi kalau ditanya kapan sih bisa memulai SIM, SIM itu bisa dimulai di awal. Harusnya di awal. Setiap kita membuat atau membangun sebuah organisasi, apa saja ya, atau kita kayak buka misalkan warung saja, kita akan memanage-nya dulu. Kira-kira saya mau membuka usaha itu di bagian apa, gitu ya. Terus kemudian nanti untuk apa, targetnya apa,
Ya, jadi itu sudah di-planningkan semua. Berkat apa tadi ya? Berkat dengan adanya sebuah sistem informasi. Oh, informasi yang kita dapat di daerah tertentu misalkan menyukai misalkan kue-kue kering gitu ya, kue-kue keringnya sudah kita mulai memanage dulu, bukan langsung datang kita buka usaha langsung, nggak bisa seperti itu ya, walaupun bisa saja, tapi lebih bagusnya itu memang di awal memang sudah kita planningkan dengan baik. Ya, kita lanjut. Ya, itu ya kapan bisa kita memulai SIM, kemudian tadi siapa saja yang berhak mengelola SIM, dan apa itu SIM tadi sudah sedikit banyak sudah dijabarkan sedikit. Kemudian, nah ini kalau kita berbicara tadi sistem informasi manajemen. Nah di sini ada sistem. Sistem itu kan berarti bagian dari konsep lah ya. Nah, di sini konsep sistem itu adalah suatu sistem di mana pada dasarnya itu adalah sekelompok unsur yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa pendekatan berdasarkan dengan konsep sistem yang saling berhubungan, yang saling erat hubungannya tadi ya. Nah, pertama adanya elemen. Ya, elemen ini terdiri dari manusia, adanya mesin, dokumen, data, dan juga sebuah informasi. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang sudah ada elemennya, pasti akan ada yang namanya hubungan ya, adanya sebuah interaksi ya untuk mencapai sebuah sistem itu sendiri. Kemudian kalau sudah ada orangnya, ada hubungannya, kemudian ada satu kesatuan ya, terintegrasi, satu kesatuan. Jadi dengan hubungannya dengan manusia, mesin, dan dokumen tadi, terus berhubungan, ada hubungan, pastinya berhubungannya itu satu dengan yang satunya, ada hubungannya, nggak mungkin terpisahkan. Nah, kalau sudah ada, pasti akan ada tujuan. Ya, kita tadi ya bisa contohkan, kita mau buka usaha, misalkan kue kering, sebelum kita membuka, pasti yang kita pikirkan juga adalah tujuannya. Ya, sebelum kita memulai, kita punya planning, kita punya tujuan goalnya mau apa sih? Nah, kira-kira kita nggak mungkin dong mau kita usahanya itu hanya bertahan sampai 2-3 bulan saja. Harapan kita adalah bisa dikenal orang sampai sebanyak-banyaknya ya, intinya sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita berbicara tadi sebilang sistem informasi manajemen itu kan berhubungan dengan bisnis juga ya, berhubungan dengan bisnis. Jadi pasti kalau sudah ada tujuan, poin pertama dengan adanya planning tadi, tentunya kitanya, kemudian ada informasi yang sudah kita dapatkan dengan cara mau membuka usaha kedai kue kering misalkan tadi ya, pasti akan juga ada hubungannya ya, nanti berhubungan di situ satu dengan. Oke, saya lanjut dulu, nanti poin-poin yang lainnya. Konsep informasi. Nah, kalau ada konsep sistem, di sini juga ada konsep informasinya. Secara umum, informasi itu dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data ya. Itu saya rasa dari semester 2, 1 atau 2 Anda juga sudah dikenalkan ya, secara umum informasi itu dihasilkan dari pengolahan sebuah data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Terus yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata, tentunya informasinya artinya nggak hoax ya, yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan ya. Tapi ya tetap yang tadi ya saya bilang ya, namanya sebuah informasi itu nggak mungkin kita terima dengan mentah-mentah langsung kita ambilkan keputusan tanpa adanya sebuah pemrosesan pencarian dulu kebenarannya ya. Kemudian sumber dari informasi itu adalah data ya tadi ya. Informasi itu adalah data, di mana data itu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Kalau sudah ada datanya, sedang karena data informasi kita dapatkan dari data, yang namanya data itu sebenarnya menggambarkan suatu kejadian yang nyata, faktanya itu ada. Ya. Kemudian konsep data dan informasi. Nah, konsep data dan informasi. Konsep data itu adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan. Ya, artinya data itu tidak sedang digunakan pada proses keputusan. Ya, karena data tadi apa? Ya,
Biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kita mendapatkan informasi itu harus disaring dulu. Ya, karena kita belum tahu kebenarannya, apakah itu benar-benar benar informasi yang kita terima atau itu adalah hoax. Makanya data itu dia tidak bisa digunakan pada saat masih dalam tahap proses. Oh, misalkan ada terjadi, ini saya gambarkan contoh yang lainnya yang biar bisa ditangkap dulu. Oh, misalkan ada suatu kejadian kecelakaan di jalan raya atau di lampu merah. Itu kan datanya ada, kenyataannya pun ada, ya. Tapi kita sudah mendengar informasi dari si A, si B dan si C. Oh ya, tadi kecelakaannya misalkan tabrak lari sehingga korbannya meninggal di tempat. Padahal kita nggak tahu kenyataannya. Nah, kita tahu tapi memang ada kecelakaan di lampu merah. Nah, jadi sedangkan faktanya ternyata orangnya masih dirawat di rumah sakit atau sedang baru dibawa ke rumah sakit atau juga sudah di rumah atau tidak apa-apa dan lain sebagainya. Nah, jadi konsep data dan informasi itu ya itu adalah merupakan satu kesatuan juga. Ya, kalau kita artikan sama, hampir sama, cuman berbeda. Ya, karena kalau informasi bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau data, kenyataannya memang harus ada. Karena kita ada buktinya. Ya, berbukti artinya ya, kalau data artinya berbukti. Nah, ini ada bagian dari elemen sistem informasi yang saya bilang tadi ya, yang nama kita manajemen sistem informasi itu memang kita berbicara di bidang manajemennya. Nanti untuk pertemuan berikutnya ini hanya sekedar pengenalan saja ya tentang sistem informasi manajemen. Di sini elemen yang kita bahas tadi ya, IPO, input, proses, output. Kalau kita melihat di sini berarti kita adalah melihatnya dari sisi komputer ya, karena memang dikatakan sebagai komputer adalah sebuah bagian dari elemen sistem informasi. Inputnya apa, prosesnya terdiri dari apa saja, kemudian outputnya kira-kira bentuknya apa saja ya. Salah satu misalkan outputnya dalam bentuk print out-nya dan lain sebagainya. Itu kalau kita berbicara dari segi komputernya. Tapi nanti kalau kita hubungkan dengan sebuah manajemennya, nanti apa kira-kira yang ada kaitannya dengan IPO di sini. Ya, IPO di sini nanti ada hubungannya dengan IPO yang akan kita jelaskan dalam sebuah manajemennya. Ya. Oke, jadi saya rasa untuk pengenalan dulu hari ini ya, pertemuan pertama kita di mata kuliah sistem informasi tentang manajemen tadi ya, saya rasa kalau kita sistem informasi itu sudah tidak ada kendala ya bagi teman-teman yang berada di semester 5 di sini. Kemudian untuk minggu berikutnya, di pertemuan kedua dan berikutnya, nanti baru kita ke poin-poin berhubungan dengan manajemen. Nanti ada hubungannya dengan kasus-kasus yang akan kita bahas untuk berikutnya. Oke ya, jadi saya rasa untuk hari ini cukup dulu. Pesan saya tetap kita jaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Memang kita harus banyak-banyak minum vitamin juga ya untuk kesehatan kita. Dan ingat protokol kesehatan kita ya, ada 3 itu, masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Dan saya juga berharapnya karena di kelas saya rasa nggak semuanya saya kenal, mungkin sebagian yang pernah ketemu saya di semester sebelumnya mungkin ada yang masih kenal, tapi saya sangat berharap sekali kita bertatap muka biar lebih enak, kita tanya jawabnya enak, mau menjelaskan contoh-contohnya juga enak dan pertanyaannya juga lebih enjoy. Kalau di sini kan kita masih terbatas. Oke ya, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.